Salam semua, saya mau sedikit berbagi. Tahu nggak teman-teman, apa salah satu poin penting yang paling mendasar dari isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Salah satu poin Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah berbicara mengenai keselamatan. Nah, kalau melihat dari sifatnya bahwa Alkitab itu sangat memiliki isi yang saling berhubungan satu sama lainnya dari Kejadian sampai Wahyu dan tidak saling berkontradiksi satu sama lainnya. Sehingga untuk memahami sebuah konteks dan mengeluarkan sebuah pemikiran atau sebuah gagasan dari Alkitab, kita tidak boleh main comot ayat saja dan langsung menyimpulkan isi ayat tersebut tanpa melihat konteks secara menyeluruh yang melibatkan alur cerita dari Kejadian sampai Wahyu. Maka demikian juga halnya ketika kita mengeluarkan sebuah gagasan atau buah pemikiran mengenai keselamatan. Maka hasil pemikirannya tidak bisa dilahirkan hanya berdasarkan dari sebuah ayat saja atau berdasarkan sebuah perikop saja. Namun harus ditinjau secara menyeluruh berdasarkan Kejadian sampai Wahyu. Karena dasar pemikiran Alkitab sifatnya adalah Alkitabiah, bukan ayatiah atau daliliah. Nah, saya langsung saja ke inti yang ingin saya bahas. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa salah satu entry point dari isi Alkitab pesannya adalah mengenai keselamatan. Dan secara khusus saya tidak akan bahas di sini kajian mengenai keselamatan tersebut, karena untuk membicarakan hal itu perlu pembahasan yang lebih khusus. Tapi yang pasti syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sesuai ajaran Alkitab mengenai keselamatan adalah melalui percaya. Dalam arti keselamatan boleh terjadi hanya bagi orang percaya saja. Nah, bagaimana mengenai pengajaran sang debaters yang telah viral beberapa bulan ini, yang telah viral beberapa bulan ini, yang juga diterima oleh begitu banyak pengikutnya yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot selamat atau masuk surga? Apakah Yudas Iskariot ini adalah orang percaya? Sehingga sang debaters dan para pengikutnya mengatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Tentunya ketika kita menilai apakah Yudas Iskariot masuk surga atau bukan, atau siapapun itu, haruslah dinilai berdasarkan konsep keselamatan yang mendasar dari Alkitab itu sendiri, yaitu keselamatan terjadi hanya bagi orang percaya saja. Namun berdasarkan studi yang mendalam sepanjang Yudas Iskariot tampil di dalam cerita Alkitab, tidak ada sedikit pun ayat atau konteks yang mendukung bahwa Yudas Iskariot ini adalah orang percaya, melainkan informasi-informasi yang bisa kita dapatkan mengenai Yudas ini justru mengindikasikan bahwa Yudas Iskariot ini bukanlah orang percaya. Yudas dikatakan di Alkitab adalah seorang pencuri, seorang yang mengkhianati Yesus, seorang yang akan mengangkat tumitnya bagi Yesus. Yesus juga mengatakan Yudas iblis. Yesus juga mengatakan Yudas ini akan binasa. Dan yang paling menguatkan argumen bahwa Yudas tidak masuk surga atau binasa adalah Yudas mengakhiri hidupnya atau bunuh diri tanpa pertobatan dan percaya kepada Yesus. Maka tentu saja pengajaran yang mengatakan Yudas Iskariot masuk surga adalah pengajaran yang sangat keliru. Bukan saja keliru, tapi ini merupakan pengajaran yang sangat salah. Karena pengajaran ini sebenarnya sangat fatal dan bisa menimbulkan kesesatan bagi orang lain. Karena sudah menabrak pengajaran yang sangat mendasar, yaitu keselamatan adalah anugerah bagi orang percaya. Ini bisa berakibat orang salah memahami konsep keselamatan dari Alkitab. Orang bisa berpikir selamat atau masuk surga bisa terjadi tanpa harus percaya kepada Yesus, seperti Yudas Iskariot. Namun secara pribadi saya sangat bersyukur Tuhan juga menggerakkan anak-anak Tuhan untuk meluruskan pengajaran yang salah ini. Seperti ada pendeta Esra Soru, ada Bang Louis Persetio, ada Pak Erben, ada pendeta Muriwali, ada pendeta Barton, dan masih banyak anak Tuhan yang lain lagi. Saya berharap semoga netizen di YouTube dan di media sosial bisa dicerahkan oleh pengajaran-pengajaran yang benar yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan tersebut. Dan secara pribadi saya juga ingin menanggapi pengajaran sang debaters tersebut. Dan saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, sebab sebenarnya sudah begitu banyak masukan dan pencerahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan
yang sudah memberi jawab atas kesalahan sang debater tersebut. Untuk itu mari kita buka Kejadian 3 ayat 15. Saya bacakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Teman-teman, apa yang bisa kita pahami dari ayat ini? Ayat ini sering disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang mula-mula. Atau dengan kata lain, ayat ini adalah nubuatan atau ramalan mengenai janji keselamatan yang akan terjadi. Di dalam nubuat itu kita bisa melihat adanya pertarungan, yaitu pertarungan antara si iblis yang telah membuat manusia berada dalam belenggu dosa, dengan sang keturunan perempuan yang akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa itu. Dan kita sudah pasti tahu ini adalah Yesus yang lahir dari seorang perempuan perawan. Dari pertarungan ini dinubuatkan bahwa kemenangan itu akan terjadi dari pihak Tuhan, yaitu dari pihak keturunan perempuan, dan pihak keturunan ular atau iblis lah yang dikalahkan. Meremukkan kepala ini memberikan arti bahwa kuasa dosa akan diremukkan. Hal ini sesuai seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Saya bacakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan satu sisi dari pihak keturunan perempuan itu, tumitnya akan diremukkan. Ini adalah lambang dari penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika dia berkorban menderita di atas kayu salib pada saat meremukkan kuasa dosa itu. Dan teman-temanku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari Kejadian 3 ayat 15 ini juga ada hal yang menarik yang harus kita pahami dan kita ketahui bahwa dari kedua belah pihak ini, yaitu pihak keturunan perempuan dan pihak keturunan si iblis, menggambarkan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia juga akan berada dalam dua kelompok. Pertama, kelompok manusia yang ditentukan untuk selamat, dan kelompok kedua adalah manusia yang ditentukan untuk binasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena istilah keturunan perempuan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini tidak hanya dibatasi merujuk kepada Yesus saja. Keturunan perempuan juga merujuk kepada orang-orang percaya, yaitu orang yang percaya akan keselamatan daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya, setiap orang percaya juga adalah keturunan perempuan itu, yang pastinya adalah yang ditentukan untuk selamat. Sebab kemenangan yang terjadi dari Kejadian 3 ayat 15 itu terjadi pada pihak keturunan perempuan. Dan hal ini tidak bisa dibantah lagi. Nah, supaya tidak terkesan maksa atau ngarang atas argumentasi saya tersebut, mari kita lihat ayat yang kita buka dari Kolose 1 ayat 15. Saya akan bacakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Maka jelas bahwa Yesus adalah yang sulung dari anak perempuan itu, dan kita juga adalah keturunan dari perempuan itu karena iman dan percaya kita pada Yesus. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita buka Wahyu 12 ayat 17. Saya akan bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan menuruti kesaksian Yesus. Jadi jelas ya teman-teman bahwa kita juga adalah keturunan yang lain daripada perempuan itu, yaitu orang yang percaya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan menuruti kesaksian Yesus. Yang kita juga sebagai keturunan perempuan itu, yang juga disebut sebagai anak-anak Tuhan, yang akan senantiasa mengalami peperangan rohani dari pengaruh daripada si iblis ini. Untuk itu kita harus selalu kuat dalam iman, hidup di dalam percaya kepada Yesus, supaya kita tidak ditipu oleh usaha si iblis yang ingin meruntuhkan iman kita kepada Yesus, supaya kita bisa menang sampai pada
harinya tiba, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, bagi yang disebut sebagai keturunan ular atau si iblis adalah bagi mereka yang hidupnya dikuasai oleh iblis. Mereka juga yang hidupnya dipakai oleh pekerjaan si iblis, yang tidak hidup di dalam pertobatan. Dan sudah pasti mereka adalah keturunan yang sudah ditentukan untuk binasa atau kekal di neraka. Untuk itu mari kita kembali lagi ke Yudas Iskariot tadi. Kira-kira dia di kelompok manakah dia berada? Apakah dia masih di dalam kelompok keturunan perempuan atau masuk di dalam kelompok keturunan si ular atau iblis? Untuk menjawab itu kita harus benar-benar paham bahwasanya Kejadian 3 ayat 15 ini merupakan nubuatan mengenai pertarungan mengenai kekekalan. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang sedang dibelenggu dosa dan maut, Tuhan sedang bertindak untuk mengeluarkan kita dari sana. Dan tentunya juga si iblis dalam pertarungan ini mengadakan sebuah perlawanan yang mengantarkan keturunan perempuan itu kepada sebuah penderitaan besar yang dilambangkan dengan meremukkan tumitnya. Si iblis tidak suka manusia masuk ke dalam rencana keselamatan yang daripada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Dengan diremukkannya tumit daripada keturunan perempuan itu adalah bukti dari perlawanan yang dilakukan si iblis yang mendatangkan penderitaan bagi keturunan si perempuan. Walaupun pada akhirnya si iblis kalah dan akhirnya kepalanya diremukkan. Dalam pertarungan ini, Yudas sangat jelas berada di pihak iblis. Yudas dipakai oleh iblis menyerahkan Yesus atau mengantar Yesus kepada penderitaan itu. Ini berarti Yudas sebenarnya berada di pihak si iblis. Yudas berada pada pihak keturunan si ular. Atau seperti yang saya katakan di awal, si Yudas berada pada kelompok orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Dalam hal ini, apapun ceritanya, si Yudas tidak mungkin masuk ke dalam kelompok keturunan perempuan itu. Sebab dirinya adalah bagian dari iblis itu sendiri. Bagaimana mungkin iblis yang menguasai Yudas, si Yudas justru ikut dalam rencana keselamatan, sementara yang menjadi biang keroknya adalah iblis itu sendiri. Padahal ini adalah sebuah pertarungan. Tentunya si iblis dalam pertarungan ini yang sedang memakai Yudas akan berpihak dan bekerja dan pekerjaannya itu akan condong kepada rencana si iblis, bukan justru condong kepada rencana penyelamatan yang dilakukan oleh pihak keturunan perempuan itu. Maka kita bisa dengan jelas memahami sebenarnya pihaknya si Yudas ini ada di mana. Seseorang yang hidupnya dipakai oleh Tuhan pasti akan memakai hidupnya untuk melayani Tuhan dengan benar, turut serta dalam mengerjakan keselamatan dan memberitakan keselamatan, melayani Tuhan dengan benar. Misalnya seorang anggota dari sebuah tim sepak bola yang baik pasti akan bekerja semaksimal mungkin untuk timnya. Dia akan memberikan segala yang terbaik yang dia bisa untuk meraih sebuah kemenangan, untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nah, semoga teman-teman dapat poinnya apa yang saya sampaikan melalui video ini. Maka saya akan memberikan sebuah closing statement sebagai berikut. Apabila klub sepak bola Juventus kaptennya adalah Cristiano Ronaldo, maka ketika salah seorang pemain dari tim Juventus itu mau mendengarkan arahan dari Cristiano Ronaldo dan mau bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo, maka sebenarnya pemain itu sedang bekerja dengan baik untuk Juventus. Maka ketika kerajaan kegelapan rajanya adalah si iblis dan Yudas dikuasai dan dipakai iblis, maka sebenarnya Yudas sedang bekerja untuk kerajaan kegelapan tersebut. Di manakah upahnya si Yudas? Apakah upahnya besar di surga atau di dalam kerajaan maut tersebut atau di neraka? Silakan teman-teman berikan jawabannya sendiri. Salam, Tuhan Yesus memberkati.